Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai satu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu." Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah yang menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, untuk yang ikut rekoleksi pasti sudah pernah mendengar cerita saya, bahwa ini adalah kata-kata kitab suci yang membingkai dan menjiwai sekaligus menjadi spirit untuk saya ketika menghadapi panggilan inspektorat waktu ada yang mengadu di inspektorat. Juga saya ingat ini bacaan waktu kita hari kedua Sinode 5, dan waktu itu saya disuruh untuk berkhotbah, dan saya bersaksi tentang pengalaman itu untuk menunjukkan bahwa jangan takut ketika kita bersaksi, bahkan dalam situasi dan kondisi yang menakutkan dan menyakitkan, karena Roh Kudus akan dikirim untuk membantu kita berbicara. Maka saya coba memberikan tema untuk renungan dalam konteks Natal kedua dan Pesta Santo Stefanus, yang kita dengar bahwa justru Roh Kudus inilah yang menguatkan Stefanus untuk berani mati dengan asiknya hidup dalam roh. Tentu bukan saja ketika kita sedang dalam persoalan yang membuat kita takut dan cemas, tetapi juga dalam hidup-hidup biasa. Ketika kita membiarkan diri dituntun dan dijiwai oleh roh, maka hal-hal yang mengasihkan pasti akan terjadi. Hal-hal yang kita rasa tidak mungkin akan mungkin terjadi. Mungkin yang saya katakan tadi hal yang menderita, tapi hal asik lainnya seperti ini. Ketika saya mengantar Pak Bupati masuk ke gereja, waktu itu kan saya belum mandi, itu masih keringatan, tapi roh yang memandikan gitu. Saya tuntun dia ke gereja, tiba-tiba dia datang dari belakang dan masukkan tangannya di tangan kiri saya, lalu dia jalan sambil bercerita. Ada yang bertanya begini, "Romo pakai jampi-jampi apa sehingga Bupati itu begitu lengket dan lekat?" Saya hanya tersenyum dan saya cuma mengatakan, inilah bedanya orang tertabis dan tidak tertabis. Karena ketika ditabiskan kita punya roh, dan kita hidup dengan roh itu supaya hidup selalu mengasihkan. Bahkan hal-hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Soalnya juga tidak pernah orang lihat dengan tokoh agama lain
bupati merasa sedekat dan senyaman itu untuk mengambil tangan tokoh agama lalu berbincang sambil berjalan. Boleh Anda cek. Roh itulah yang membuat kita memikat atau punya daya magnetik, dan roh itulah yang membuat kita bisa melakukan hal-hal yang bagi kita itu tidak mungkin, tetapi dalam roh segala sesuatu mungkin. Stefanus orang biasa-biasa saja, tapi ketika ia dijiwai dan hidup dalam roh, apa yang kita lihat? Dalam bacaan pertama kita mendengar ketika ia dijiwai roh, ia berani menghadapi orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan dia, yang memang akhirnya membunuh dia. Tapi Stefanus tidak takut karena ia dijiwai oleh roh, dan dalam roh ia menengadah ke langit dan ia melihat Yesus berdiri dan berbicara. Dan dia bilang apa? Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Dan dalam cerita yang lain Stefanus bilang apa? Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Coba, berani untuk mengatakan tidak menanggungkan dosa ini pada mereka yang menyakiti dan membunuh kita, itu sesuatu yang tidak mudah untuk seorang manusia. Tapi Stefanus bisa. Dan yang merestui membunuh Stefanus juga itu Paulus. Waktu itu dia masih jadi Saulus dan preman. Tapi kekuatan roh membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Stefanus rela menerima untuk dimatikan atau dibunuh, tapi pengorbanan itulah yang membuat Saulus bertobat jadi Paulus. Walaupun badannya mati, tapi rohnya tetap hidup. Dan inilah juga yang menjadi alasan kenapa gereja menempatkan pesta martir Stefanus persis sehari setelah Natal. Mau menunjukkan kepada kita bahwa Natal itu perayaan roh. Seperti yang saya katakan kemarin, paling penting tentu kita buat kandang Natal bagus, pohon Natal bagus, lampu-lampu Natal bagus, itu perlu. Tapi yang lebih perlu adalah membaharui diri, membiarkan roh lahir di kandang hati, membiarkan hati dan seluruh diri kita menjadi cahaya-cahaya Natal untuk dunia. Maka ada spirit baru yang mesti muncul di dalam diri kita karena Natal. Dan kita harus berani melakukan hal yang mungkin tidak pernah kita lakukan karena spirit dan roh kelahiran Kristus. Itulah kado utama dari Natal, ketika kita membaharui diri. Nah, pada kesempatan ini saya mau mengajak kita untuk mari kita hidup sebagai pohon Natal yang hidup, kandang Natal yang hidup, juga lampu Natal yang hidup, dengan cara hiduplah dalam roh dan hiduplah untuk melayani. Tadi saya dapat di grup ME kalau tidak salah sebuah video yang menggambarkan seorang dirgen mati sementara memimpin lagu Natal. Itu di Bekasi kalau tidak salah. Jadi ada videonya, nanti saya share ke grup fungsionaris. Jadi ketika dia sementara mimpin lagu, tiba-tiba turun dan jatuh lalu mati. Mati dalam pelayanan. Dan inilah kemuliaan hidup. Mati atau setengah mati karena pelayanan, jangan karena penugasan. Nah, bedanya di mana? Mati karena atau setengah mati karena pelayanan dan penugasan. Contohnya begini, seperti yang kemarin saya bilang di bagian akhir. Jangan kita semangat karena kita dapat tugas panitia hari raya misalnya kan. Yang paling penting terus semangat melayani, bukan karena kita petugas hari raya. Gitu. Atau ketika kita mau menjadi lektor, mesdinar, atau kor, lakukan itu sebagai sebuah pelayanan, bukan karena tugas. Kalau kita lakukan itu karena pelayanan, tanpa ditugaskan pun kita akan memberi diri dan mau melayani. Jadi kalau tugas itu karena diberikan tugas, tapi kalau pelayanan itu karena memberi diri. Orang yang mau melayani, dia akan selalu menawarkan diri tanpa karena dia ditugaskan. Tapi orang yang ditugaskan, karena dia ditugaskan untuk tanggung ini dan itu, dia melaksanakan, tapi dia tidak melayani dengan tulus. Ya, bisa jadi mungkin dia jadi dirgen tapi saat misa keluar jalan-jalan misalnya kan,
Atau ketika kita sudah bertugas sebagai keamanan, kita lupa kalau ini misa, sehingga kita terlalu sibuk tugas tatib, lupa misanya. Jadi pelayanan itu spirit, roh yang lebih penting. Jadi kita melakukan sesuatu karena kita dijiwai oleh roh. Kenapa sebenarnya saya tidak suka orang bertugas di gereja hanya fokus pada tugas tapi dia tidak di spirit, tidak punya roh untuk dia mempengaruhi orang. Sehingga seringkali saya mengatakan pemimpin di gereja paling penting itu ada spirit. Bukan soal dia punya talenta, tapi ada kerohanian supaya dia bekerja dengan kekuatan roh. Nah, orang yang melayani pasti dia menjalankan tugas pelayanan, tapi orang yang ditugaskan dia itu melakukan pelayanan karena tugas. Beda dia punya bobotnya. Mungkin contoh konkretnya saya bisa katakan begini. Kebetulan atau karena bukan kebetulan, hari ini petugas liturginya semua dari Kalimantan. Pemimpin lagunya suster dari Kalimantan, lektornya frater dari Kalimantan. Dan mereka semua ke sini bukan karena ditugaskan, tapi karena pelayanan. Satu sebagai suster, frater juga. Frater kan tidak ada SK penugasan, tapi karena mau melayani untuk Natal bersama kita. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Jauh-jauh dari Kalimantan melayani kita hari ini. Mau. Tapi banyak orang di negara yang susah mau untuk melayani, kecuali kalau dikasih tugas. Maka bisa kita melihat juga kenyataan, ada yang kalau pelayanan di paroki dia tidak jalankan, tapi kalau ditugaskan oleh panitia dia jalan. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Nah, mana yang dimaksudkan dengan martir? Martir itu bukan harus mati, tapi memberi diri atau berkorban. Berkorban untuk Tuhan, gereja, dan sesama. Kita ini yang datang tugas ke tempat ini bukan karena penugasan, tapi karena pelayanan. Kalau karena penugasan, ya bisa jadi kita tolak. Tapi karena pelayanan, kemanapun ditugaskan, harus diterima. Karena kita berpikir tentang memberi diri untuk Tuhan dan gereja, bukan karena penugasan. Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi martir dalam gereja, harus beri diri untuk pelayanan. Jangan tunggu bertugas, atau jangan kita melayani karena diberi tugas, tetapi kita melayani karena kita memberi diri. Itulah martir sejati. Semoga Santo Stefanus mendoakan kita. Semoga Tuhan memberkati.